Beatrice Lebre lahir pada tanggal 7 Juni 1997. Dia lahir dan tumbuh besar di kampung halamannya di Elvas yang terletak di antara perbatasan Portugal dan Spanyol. Bersama dengan ibunya yang bernama Paula dan ayahnya yang bernama Carlos. Sejak usia muda, dia sudah menunjukkan bakat dalam bidang musik terutama di piano. Beatrice mempunyai impian untuk bisa menjadi seorang pianis terkenal dengan pengakuan internasional. Dia bergabung dalam Akademi Musik di Elvas pada tahun 2007 hingga 2015. Selain itu, Beatrice juga menyukai dunia sastra. Ini berkat orang tuanya yang selalu membacakannya buku setiap sebelum tidur. Dan kecintaannya pada buku terbawa terus sampai dia dewasa. Walaupun masa depannya di bidang musik dan seni bisa dibilang berpeluang untuk sukses, Beatrice menyadari kalau dia tidak ingin mencari nafkah di bidang itu. Dia hanya suka memainkan piano untuk hobinya saja. Karena Beatrice suka bekerja dengan banyak orang dan membantu mereka, dia memutuskan untuk belajar ilmu psikologi dan berkuliah di Universitas Institut Lisbon. Beatrice memang memiliki rasa empati yang besar, dan dia selalu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Di usianya yang ke-6 tahun, dia belajar bahasa isyarat sehingga dia bisa berkomunikasi dengan teman sekelasnya yang selalu sendirian di kelas karena memiliki masalah pendengaran. Untuk mewujudkan impiannya itu, dia menuju ke Lisbon jauh dari kampung halamannya. Dia tinggal di sebuah apartemen yang adalah milik dari pamannya. Setelah menyelesaikan kuliahnya di tahun 2019, dia langsung melanjutkan untuk mendapatkan gelar master dalam psikologi sosial di universitas yang sama. Beatrice adalah murid yang rajin. Dia disebut sebagai salah satu mahasiswi terbaik di kelasnya. Etos kerja ini selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya sejak kecil. Beatrice menjalani salah satu fase terbaik dalam hidupnya. Di usianya yang ke-23 tahun, dia sudah memiliki gelar sarjana dan sekarang sedang mengejar gelar master. Dia hidup mandiri tinggal di luar rumah orang tuanya dan dia memiliki seorang pacar. Walaupun pacarnya itu tinggal di kota yang berbeda dengannya. Di bulan Mei 2020, karena adanya pandemi terjadi lockdown pertama di seluruh dunia. Sebelumnya Beatrice tinggal dengan salah seorang sepupunya di apartemen itu, namun karena adanya pandemi dan semua pekerjaan dilakukan dari rumah, sehingga sepupunya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Elvas, meninggalkan Beatrice sendirian di apartemen di Lisbon. Pada tanggal 23 Mei, Ibu Beatrice menerima panggilan telepon aneh dari seorang pria yang teridentifikasi sebagai Ruben Couto. Dia mengatakan kalau dirinya adalah sahabat dari Beatrice dan dia khawatir karena tak bisa menghubunginya. Begitu menutup telepon itu, Ibu Beatrice langsung menghubungi putrinya. Dan benar Beatrice tidak menjawab panggilan telepon itu. Padahal biasanya Beatrice selalu menjawab panggilan telepon dari ibunya. Karena merasa sangat khawatir, Ibu Beatrice memutuskan untuk datang memeriksa. Dia dan suaminya bepergian sejauh 200 km ke Lisbon. Dan sesampai di sana, mereka bertemu dengan Ruben dan mereka bertiga menuju ke apartemennya Beatrice. Di apartemen itu, mereka menemukan pemandangan yang aneh. Lampu di dalam kamar masih menyala, namun Beatrice tidak ditemukan. Tetapi ponsel, dompet beserta kartu identitasnya masih tertinggal di apartemen itu. Di meja dapur juga terlihat ada makanan di atas piring yang baru dikonsumsi sebagian saja. Hal itu menunjukkan kalau Beatrice berpikir dia hanya pergi sebentar saja dan nantinya akan kembali lagi. Mereka memeriksa isi apartemen itu dengan seksama, tetapi tidak menemukan hal yang aneh. Tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa ke dalam atau tanda-tanda penyerangan. Orang tua Beatrice selalu melaporkan kehilangan ini ke polisi.
Namun karena Beatrice dianggap sudah dewasa dan tidak ada bukti tanda dia diculik atau kekerasan telah terjadi, polisi tidak bisa menyelidiki hilangnya itu dan meminta orang tuanya untuk menunggu terlebih dahulu. Keesokan harinya masih belum ada kabar juga dari Beatrice. Ruben memiliki ide untuk membuat grup WhatsApp berisi teman-temannya dan juga teman-teman Beatrice, agar siapapun dapat membagikan informasi apapun atas keberadaan Beatrice. Hari-hari berlalu dan masih belum ada kabar juga. Polisi lalu menyerahkan kasus ini kepada polisi investigasi kriminal yang segera melakukan penyelidikan. Mereka menggeledah apartemen Beatrice tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Lalu mereka melakukan pemeriksaan di ponselnya dan mereka menemukan sebuah petunjuk, di mana panggilan telepon terakhir yang dibuat sebelum dia menghilang adalah panggilan telepon dari Ruben. Penyelidik juga memperhatikan dalam pesan teks di ponselnya Beatrice ada desakan dari Ruben untuk bisa berkencan dengan Beatrice pada malam dia menghilang. Dan juga respon penolakan dari Beatrice. Meskipun tidak ada isi pesan yang mengancam atau memberatkan, penyelidik memutuskan untuk memeriksa secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya. Setelahnya, penyelidik mendatangi rumah Ruben, di mana dia masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Polisi lalu meminta izin kepada orang tuanya untuk bisa memeriksa isi mobil Ruben. Dan ternyata ditemukan beberapa cipratan dan bekas darah di dalam mobil itu. Hal ini menempatkan Ruben di urutan teratas dari daftar tersangka dan langsung membawanya ke kantor polisi untuk bisa ditanyai lebih lanjut. Pada tanggal 27 Mei 2020, setelah 5 hari hilangnya Beatrice, polisi mulai menginterogasi Ruben Couto. Setelah kurang lebih dari 3 jam didesak oleh polisi, Ruben akhirnya menceritakan kisahnya. Ruben menceritakan saat sedang mengejar gelar master itulah dia bertemu dengan Beatrice. Ruben menyukai dunia fotografi dan memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Dia baru saja menjadi sukarelawan di Mozambik, sebuah negara di Afrika yang menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa nasional. Karena dulunya merupakan jajahan dari bangsa Portugis juga. Ruben juga seorang penulis dan telah menerbitkan beberapa artikel di surat kabar. Ruben terlihat memiliki masa depan yang cerah di bidang musik dan seni. Di usianya yang masih sangat muda, dia telah memiliki beberapa karya dan telah bekerja sama dengan beberapa orang terpandang di dunia seni. Kata Ruben, pertemuan pertama antara mereka hanya murni pertemanan saja. Namun sejak bulan November 2019, hubungan ini berkembang menjadi hubungan romantis. Namun mereka memutuskan untuk menyembunyikan hubungan mereka. Tidak ada yang mengetahui hal ini, termasuk ibu Beatrice atau sepupu yang tinggal dengannya. Salah satu alasannya karena Beatrice masih memiliki seorang pacar saat itu. Satu-satunya orang yang mengetahui hubungan itu hanyalah ayah Ruben saja. Seiring berjalannya waktu terbukalah sifat asli dari Ruben. Dia rupanya sangat pencemburu dan terobsesi dengan Beatrice. Dan Beatrice tidak bisa menerima hal itu. Dia pun memutuskan hubungan mereka. Namun mereka masih sering menghabiskan waktu bersama, terutama setelah lockdown diumumkan. Dan sejak sepupu Beatrice kembali ke rumah orang tuanya di Elvas, Ruben mulai tidur beberapa kali di apartemennya Beatrice. Pada tanggal 20 Mei, pasangan ini pergi ke rumah orang tua Ruben. Rumah itu berada di wilayah selatan Portugal. Dan pada tanggal 21 Mei, di sekitar pukul 1 siang, pasangan ini kembali ke apartemen Beatrice. Ruben lalu meninggalkan Beatrice sendirian di sana dan kembali ke rumahnya. Baru di malam harinya, mereka bertemu lagi dan berjalan-jalan di dekat taman Park Dek Nakos, dan mereka mengobrol di alun-alun sampai fajar. Setelah itu pasangan ini kembali ke apartemen Beatrice, di mana Ruben bermalam lagi di sana sekali lagi. Pada pagi hari di tanggal 22 Mei, Ruben kembali ke rumahnya
Dan di sore harinya dia mengajak Beatrice untuk pergi bersamanya lagi. Tetapi kali itu entah kenapa Beatrice menolak ajakannya dan Ruben memaksa, tetapi Beatrice tetap tidak mau pergi dengannya di hari itu. Menurut Ruben, bantahan Beatrice itu membuatnya merasa marah, sehingga dia langsung mengambil tongkat besi, menaruhnya di bagasi mobil dan pergi ke apartemen Beatrice. Ketika Beatrice melihat Ruben di depan pintu apartemennya, dia mengizinkannya masuk ke dalam. Dan setelah beberapa saat di dalam, Ruben mengeluarkan tongkat besi yang disembunyikannya di balik jaketnya dan memukulkannya kepala Beatrice sebanyak 2 kali, yang langsung menyebabkan kematiannya. Ruben mengaku kalau dia memukul Beatrice karena dipicu kemarahan sesaat, bukanlah sesuatu yang telah dia rencanakan sebelumnya. Setelah kejahatan itu, Ruben tetap di apartemen Beatrice selama 5 hingga 6 jam ke depan, karena dia harus menunggu waktu yang tepat agar bisa membawa jenazah Beatrice turun dengan aman tanpa diketahui penduduk apartemen lainnya. Selagi menunggu, Ruben membersihkan semua jejak yang tertinggal di TKP dan kemungkinan besar dia berhasil, karena tidak ada seorang pun yang bisa menemukan apapun di apartemen Beatrice. Setelah itu dia membungkus tubuh Beatrice dengan kain dan di sekitar pukul 3 atau 4 pagi, dia kemudian keluar membawa jenazahnya dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Dia memutuskan bahwa cara terbaik untuk membuang jenazah Beatrice adalah dengan membuang jenazahnya ke Sungai Tejo, yang adalah salah satu sungai terbesar di Portugal. Sungai itu juga membagi wilayah antara rumah Ruben dan apartemennya Beatrice. Setelah membuang jenazah Beatrice di sungai itu, Ruben kembali ke rumahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya dia baru menelpon ke ibu Beatrice melaporkan hilangnya putrinya, dengan harapan tidak ada yang mencurigai keterlibatannya. Di akhir pengakuannya, Ruben dituduh melakukan pembunuhan dan penyembunyian jenazah, dan dia kemudian ditahan secara preventif di penjara Lisbon. Pada tanggal 28 Mei, pihak berwenang mulai melakukan pencarian dari jenazah Beatrice di tempat yang diindikasikan Ruben sebagai tempat pembuangannya. Dan di tanggal 29 Mei, seorang nelayan menemukan sesosok jenazah yang berjarak lebih dari 3 km dari tempat pembuangan jenazah Beatrice. Di sekitar pukul 3:30 sore, Otoritas Maritim Nasional mengeluarkan tubuh Beatrice dari Sungai Tejo. Dari pemeriksaan forensik, terungkap bahwa dia mengalami pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dia memiliki tanda bertahan hidup di pergelangan tangan dan kakinya yang menandakan bahwa dia telah berjuang dengan gagah berani untuk bisa bertahan hidup dari serangan Ruben. Karena jenazah Beatrice terlalu rusak, identifikasinya harus dilakukan melalui giginya. Hal ini menunjukkan kalau Ruben saat itu marahnya sangatlah tak terkendali. Keluarga Beatrice tidak percaya dengan versi ceritanya bahwa putrinya adalah pacar Ruben, karena putrinya tidak pernah menceritakan hal itu. Begitu pula sepupu yang tinggal bersamanya tidak mengetahui hal itu juga. Ini adalah kejahatan yang mengejutkan semua orang, terutama untuk keluarga dan teman-teman Beatrice. Mereka tetap bersikeras kalau Beatrice dan Ruben tidak memiliki hubungan apapun. Dan tampaknya hanyalah Ruben yang mengejar Beatrice. Teman-temannya juga memberitahu polisi kalau Beatrice telah menjalin hubungan dengan seorang pemuda lain yang namanya dirahasiakan. Karena Beatrice takut kalau Ruben akan bereaksi kasar terhadapnya. Informasi lain yang memberatkan Ruben adalah jejak darah di lantai yang ditemukan oleh seorang tetangga di apartemen Beatrice pada pagi hari setelah dia menghilang. Dia awalnya yakin kalau itu berasal dari kaki seekor anjing yang terluka. Dia kemudian membersihkan dan tidak memikirkan hal itu lagi. Namun beberapa hari kemudian, ketika polisi berada di gedung apartemen itu karena keluarga Beatrice melaporkan kehilangannya, tetangga itu menyadari kalau jejak darah itu mungkin berhubungan dengan kasus ini. Dan dia memberitahu polisi apa yang dia temukan itu.
Setelah ditangkap di dalam tahanan preventif, Ruben mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri, di mana dia melukai pergelangan tangannya. Namun petugas berhasil menemukannya tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Psikolog yang memeriksa Ruben mengatakan kalau dia memiliki jejak psikopat yang mengindikasikan adanya perilaku bundir. Karena hal itu, Ruben harus diawasi lebih ketat, di mana petugas akan memeriksanya setiap jam di dalam selnya. Ruben ditahan di penjara Lisbon selagi menunggu persidangannya. Namun pada tanggal 5 Juni 2020 di pukul 11 malam, dia ditemukan meninggal dunia tergantung di dalam selnya. Petugas yang terakhir memeriksanya di pukul 10 malam melihatnya saat itu masih hidup. Dan hal ini terjadi hanya 36 hari setelah dia tertangkap. Sepeninggal Ruben, Ibu Beatrice mengirimkan pesan solidaritas terhadap keluarganya. Mengatakan Ruben melakukan pembunuhan pada putrinya karena rasa cemburu atas obsesi yang dia ciptakan sendiri terhadap Beatrice. Kejahatan ini adalah salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi selama karantina di tahun 2020. Dan sangat disayangkan, Ruben tidak menjalani hukumannya seharusnya dia terima. Hal ini meninggalkan perasaan tidak adil pada keluarga korban. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah menurut kalian Ruben telah merencanakan pembunuhan ini atau hanya dipicu kemarahan sesaat? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!